Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah kajian Sabtu subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah, berzikir, berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan talabul ilm. Pada subuh pagi ini kita akan membahas tentang amal ahlil Madinah, praktek beragama yang berlaku di kalangan penduduk Madinah. Ketika kita mengkaji usul fikih, pada hakikatnya kita sedang mengkaji tentang dalil. Yang repot itu tidak semua orang paham benar dalil itu apa dan ragamnya dalil itu bagaimana. Kita itu kadang-kadang selalu menyepelekan yang penting Quran hadis itu dalil. Bukan. Dalil itu banyak sekali, ada banyak sekali dalil ya, yang relatif disepakati bersama secara utuh ya. Relatif disepakati bersama secara utuh itu Quran dan Sunnah ya. Yang relatif disepakati tapi batasannya beda-beda, ada yang ngambilnya banyak, ada yang ngambilnya dikit, itu tambah lagi ijma' dan qiyas ya. Sudah sempat kita bahas ijma' itu apa, sudah sempat pula kita bahas qiyas itu apa. Nanti masing-masing dari beberapa imam madhab itu punya model ijtihadnya sendiri ya. Punya model formulasi dalilnya sendiri ya. Misalnya Imam Malik itu punya namanya amal ahlil Madinah. Imam Syafi'i itu punya yang namanya istishab. Nanti Imam Hanafi punya yang namanya istihsan. Imam Malik punya yang namanya maslahatul mursalah. Ini formulasi dalil yang relatif dipakai oleh, kalau ada tisu, yang relatif dipakai oleh beberapa imam, tapi belum tentu disepakati oleh imam yang lainnya ya. Amal ahlil Madinah itu konsep hukum yang mengacu pada praktek atau tradisi masyarakat Madinah yang digunakan sebagai dasar hukum oleh mazhab Maliki. Imam Malik itu adalah ulama kelahiran Madinah, lahir di Madinah, tinggal di Madinah, besar di Madinah. Imam Malik ini. Imam Malik ini muridnya Nafi'. Nafi' itu tabi'in. Nafi' itu tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar itu adalah sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah itu kota di mana Nabi tinggal, dulunya kampung kecil, namanya Yathrib, ya. Dulunya desa, dusun dulunya, kampung. Ketika Nabi datang bersama dengan sahabat-sahabatnya, orang-orang Mekah, muhajirin. Nah, maka yang awalnya kampung berubah menjadi kota, maka disebut sebagai Madinah. Madinah itu artinya kota. Nabi tinggal di Madinah. Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga tinggal di Madinah. Baru nanti di masa terakhir Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pindahkan ibu kota ke Kufah. Nabi tinggal di Madinah, sahabat-sahabat itu tinggal di Madinah, maka penduduk Madinah itu adalah salah satu sumber yang otentik dalam memahami praktek dan ajaran Islam. Tradisi Madinah itu tradisi yang sudah ada sejak masa Rasul. Tradisi Madinah, ya. Tradisi yang sudah ada sejak masa Rasul. Tradisi yang kemungkinan dilihat oleh Rasul, bahkan bisa jadi dibentuk oleh Rasul, ya. Tradisi yang dilihat oleh Rasul, disetujui oleh Rasul, bahkan bisa jadi dibentuk, digagas oleh Rasul, ya. Makanya kalau menurut Imam Malik itu, mohon maaf nanti, kalau ada hadis itu kok populer di tempat-tempat lain, tapi di Madinah nggak populer, itu Imam Malik berani mempermasalahkan hadis, berani. Madinah itu kampungnya Rasul. Sahabat Rasul itu tinggalnya di Madinah semua. Kok bisa ada orang Irak kenal satu hadis, tapi orang Madinahnya malah nggak kenal? Ini kan unik, ya. Lah, memang sahabat itu nggak semua kumpul di Madinah, ya. Di masa Umar bin Khattab, ini biar bapak-bapak paham sosiologinya. Di masa Umar bin Khattab itu punya kebijakan membangun kota-kota baru, ya. Umar bin Khattab misalnya ada futuhat. Futuhat itu ekspansi dakwah, ya. Awalnya Islam itu hanya berkembang di semenanjung Arabia, ya. Ya Arab Saudi dan sekitarnya begitu kan. Lalu kemudian di masa Umar itu mulai ekspansi dakwah jauh itu, ya. Mulai sampai Irak. Ya. Irak ini kota-kota kunonya, ya, misalnya Babylon, Samiroi, ya. Dibentuk oleh Umar bin Khattab itu kota baru namanya Kufah. Dibentuk kota baru namanya Basra. Dikirim sahabat ke sana. Umar itu luar biasa. Jadi beliau itu yang punya kebijakan itu, kirim-kirim sahabat yang pinter-pinter supaya nyebar jangan cuma di Madinah. Supaya nyebar jangan cuma makanya yang banyak itu di masa Umar itu, karena yang dibentuk pertama kota-kota di wilayah Irak, itu nanti Irak terkenal sekali madhab keilmuannya. Irak itu terkenal sekali, ya. Kota Kufah, kota Basra, dikirimlah Abdullah bin Mas'ud ke Irak. Dikirimlah Abu Musa al-Ash'ari ke Irak. Termasuk Ali bin Abi Thalib itu nanti memindahkan ibu kota ke Irak. Cuma tetap sebagian besar mayoritas sahabat-sahabat Rasul itu adanya di Madinah. Makanya kok kalau ada hadis populer di Irak, populer di Mekah, populer di Damaskus, tapi justru di Madinah tidak populer, itu oleh Imam Malik nanti dipertanyakan itu. Kok bisa orang kampung lain lebih paham hadis dibandingkan kampungnya Rasul, gitu, ya. Apa sih amal ahlil Madinah itu? Amal ahlil Madinah itu praktek yang berlaku di kalangan masyarakat Madinah, diyakini
mengikuti tradisi langsung dari Nabi melalui generasi sahabat dan tabi'in. Imam Malik meyakini amalan ini mencerminkan sunnah atau tradisi yang paling original, karena Nabi tinggal di Madinah, sahabatnya mayoritas ada di Madinah. Jadi begini, kalau bapak-bapak mempelajari hadis, hadis itu ada yang hanya diriwayatkan satu orang, ada yang diriwayatkan dua orang, ada yang diriwayatkan banyak orang, ada hadis yang populer sekali. Nanti tiap hadis ini grade-nya beda-beda, Contoh misalnya, Bismillah. Hadis innamal a'malu binniyat populer sekali kan, populer sekali. Bahkan yang tidak ikut kajian pun seolah-olah hafal hadis itu. Innamal a'malu binniyat, populer itu hadis. Cuman mohon maaf, di masa Rasul, di masa sahabat, hadis ini enggak populer. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu orang, Umar bin Khattab. Jadi Nabi waktu ngomong innamal a'malu binniyat, itu yang dengar cuma Umar. Makanya kalau dalam bahasa hadis disebutnya hadis gharib. Hadis gharib itu ucapan atau tindakan Nabi yang hanya disaksikan satu orang. Kalau bahasa zaman sekarang itu, satu orang ini kira-kira layak dipercaya atau tidak? Ya kalau sekelas Umar bin Khattab layak dipercaya. Hadis hanya diriwayatkan satu orang itu enggak masalah. Yang penting yang ngomong itu orang yang layak dipercaya, yang kredibel, yang kompeten. Sama kayak bapak kalau sakit. Bapak kalau sakit itu tidak minta diagnosa sama tim dokter, tidak. Bapak sakit ngumpulin dokter, tolong diagnosa penyakit saya. Enggak. Lalu sakit-sakit biasa dokter umum itu udah. Dokter umum kasih diagnosa, itu kan berarti pendapatnya satu orang. Ya pendapatnya satu orang itu kita ikuti karena kita yakin beliaunya kredibel dan kompeten. Ya. Hadis innamal a'malu binniyat hanya diriwayatkan satu orang saja. Hadis dialog Nabi dengan Jibril yang disebut arkanuddin, pilar-pilar agama. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan kiamat dan tanda-tanda kiamat. Hadisnya populer. Sekarang populernya sekarang. Dulu hadis itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, hadis itu. Hanya diriwayatkan oleh Umar. Disebutnya hadis ahad. Jadi hadis itu Pak, ada yang diriwayatkan oleh hanya satu orang. Maka nanti kalau Bapak perhatikan, ada sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sendirian tapi kok hadisnya borongan itu. Ya. Hampir tiap bab kita nemu ini. Dikit-dikit Abu Hurairah lagi. Dikit. Ini aslinya siapa sih Abu Hurairah ini? Abu Hurairah itu kenapa bisa banyak hadisnya? Karena waktunya paling banyak nemenin Nabi. Yang lain sibuk kerja, sibuk nyari maisha. Abu Hurairah itu jomblo, gak punya keluarga. Dan kebetulan belum sibuk bekerja, jadi waktunya banyak habis nemenin Nabi. Waktunya. Nah. Ada hadis yang hanya diriwayatkan 2 orang. Ada hadis yang diriwayatkan 3 orang. Kalau 1 orang yang riwayat, nama hadisnya hadis gharib. Kalau 2 orang yang meriwayatkan, nama hadisnya hadis aziz. Kalau 3 orang yang meriwayatkan, nama hadisnya hadis masyhur. Kalau banyak orang yang meriwayatkan, nama hadisnya hadis mutawatir. Mutawatir itu hadis yang disaksikan banyak orang. Misalnya Nabi khutbah. Nabi ketika khutbah itu pasti yang dengerin khutbahnya Nabi banyak orang. Atau Nabi berbicara di hadapan khalayak. Itu pasti yang dengerin banyak orang. Nah, kira-kira hadis hanya diriwayatkan 1 orang. Diriwayatkan 2 orang. Diriwayatkan 3 orang.
praktek masyarakat Madinah itu diriwayatkan ribuan orang. Ya. Makanya kalau bahasanya Imam Malik itu riwayatu alfin an alfin afdalu min riwayati ahadin an ahadin. Kata Imam Malik itu hadis yang diriwayatkan per ribu-ribu orang. Praktek masyarakat itu kan yang meraktekin ribuan orang. Kok dilawan sama hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Makanya kalau ada perbedaan antara hadis yang sumber riwayatnya satu orang dengan amalan yang dipraktekkan oleh rata-rata komunitas di Madinah, Imam Malik itu lebih milih praktek amal yang dipraktekkan di Madinah. Alasannya sederhana, kalau dalam bahasa Imam Malik itu ya tadi ini jumlahnya lebih kuat, lebih banyak. Imam Malik itu menganggap penduduk Madinah saksi hidup dari ajaran Nabi, karena penduduk Madinah itu hanya dua macam. Penduduk Madinah itu kalau nggak sahabat ya tabiin, gitu saja. Penduduk Madinah itu kalau tidak sahabat ya tabiin, gitu saja penduduk Madinah itu. Kalau pernah ketemu langsung dengan Rasul, pernah melihat langsung Rasul, berarti sahabat. Ya. Kalau nggak sempat lihat Rasul, nggak pernah ketemu Rasul, tapi karena tinggal di Madinah, dia ketemu dengan sahabat, ya berarti disebutnya tabiin. Maka orang di Madinah itu ya kalau nggak sahabat ya tabiin, gitu saja. Loh, jumlah sahabat Nabi ini banyak sekali loh, banyak sekali. Jumlah sahabat Nabi itu ada yang bilang 70.000 sampai 90.000. Bahkan ada riwayat yang bilang 113.000. Pendapat yang populer, jumlah sahabat Rasul itu 124.000. Masalahnya absennya memang tidak ada. Absennya tidak ada. Ini masalah. Ya, absennya tidak ada. Zaman sekarang itu ada banyak sekali ensiklopedi sahabat Nabi. Banyak sekali. Tapi pol-polan itu hanya 12.000 sahabat. 12.000 sahabat. 12.000 sahabat. Ada kitab namanya Usudul Ghaba fi Tamyiziz Sahabah. Ada kitab namanya Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabah. Ada banyak sekali kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang kemudian menjelaskan sahabat. Itu enggak semuanya punya riwayat hidup. Kadang-kadang cuma nasabnya saja disebut. Kadang-kadang. Itu paling pol-polan itu jumlahnya 7.000, 12.000. Kalau sahabat diyakini 124.000. Lalu kemudian hanya ada itu baru 10%-nya. Dari 10% itu mohon maaf dari 12.000 yang bapak-bapak kenal berapa orang kira-kira. Kira-kira nih kalau kita ngabsen sahabat, mohon maaf, jari tangan kaki belum habis, hafalan kita udah habis itu. Siapa aja nama sahabat itu ya. Kita hafal tuh kadang-kadang itu enggak sampai 20. Boro-boro 100 sahabat. Nama anaknya Nabi aja kadang enggak kenal. Boro-boro kok misalnya nama ratusan sahabat. Orang lebih kenal istrinya artis daripada istrinya Nabi. Kalau ditanya jumlah istrinya Nabi berapa, bingung semua itu. Tahunya cuma 2, kalau enggak Khadijah, Aisyah itu. Biasanya begitu. Ya. Maka kemudian apa? Penduduk Madinah itu saksi hidup ajaran Nabi. Banyak dari mereka itu di masa Imam Malik keturunan sahabat Nabi. Maka praktek-praktek mereka ini diyakini memiliki sanad yang sangat kuat, memiliki ketersambungan dengan sunnah, menjadi sumber hukum yang hidup. Ya. Kalau bahasa Imam Malik itu, amal ahli Madinah itu living hadis. Hadis yang hidup, hadis yang dipraktekkan, hadis yang mengakar dalam masyarakat Madinah. Makanya diyakini praktek kolektif masyarakat Madinah itu lebih kuat dibandingkan riwayat individu. Hadis itu kan riwayat individu.
Tapi kalau amal ini dalam pandangan Imam Malik ya, saya mencoba menjelaskan dalam perspektif Imam Malik. Jadi kalau dalam perspektif Imam Malik ya jelas sekali bahwa masyarakat Madinah itu banyak sekali. Lah kok pengen dilawan hanya hadis satu orang, itu ya. Kalau menurut Imam Malik itu enggak logis itu. Tapi tentu perspektif Imam Malik ini tidak lantas disepakati oleh semua ulama, ya tidak. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i. Murid paling lama, murid paling populer. Di antara sekian banyak murid Imam Malik, itu yang paling populer Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ada pendapat yang menyatakan hampir 12 tahun belajar pada Imam Malik, 12 tahun. Belajar benar ini, belajar benar. 12 tahun belajar, mulazamah, suhbah, bergaul, ngikuti Imam Malik. Bukan model kajian-kajian sebulan sekali, bukan. Apalagi yang cuma ketemu foto-foto, bukan. Belajar 12 tahun Imam Malik. Yang posisinya Imam Syafi'i ketika belajar dengan Imam Malik ini bukan main. Imam Syafi'i itu belajar pada Imam Malik umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Umur 10 tahun itu kalau sekarang anak kelas 3, kelas 4 SD, 10 tahun itu. Ya. Tapi posisi Imam Syafi'i itu, ketika belajar pada Imam Malik itu, hadis Muwatta yang 2000, 3000 hadis itu sudah dihafal. Imam Malik itu ketika Imam Syafi'i datang minta ngaji, Imam Malik itu sempat mohon maaf menyarankan untuk ngaji pada muridnya. Yang ngaji sama Imam Malik ini levelnya level suyuh semua. Imam Malik itu kalau duduk di majelis ilmunya, itu yang ngelilingi enggak kurang dari 300 ulama ngaji pada Imam Malik semua, enggak kurang. Ini kok anak bocah umur 10 tahun ujuk-ujuk datang minta ngaji. Kata Imam Malik, nanti saya panggilkan murid saya ya untuk bacakan hadis sama kamu. Imam Syafi'i enggak apa-apa, silakan. Tapi kata Imam Syafi'i, hadis yang mana? Hadis yang ada dalam kitab saya, Al-Muwatta. Kata Imam Syafi'i, enggak usah dibacakan. Saya sudah hafal. Enggak usah dibacakan. Akhirnya langsung Imam Malik itu nerima Imam Syafi'i sebagai murid itu. Makanya tadi saya bilang, populer sekali Imam Syafi'i itu. Sejak dari awal pertama kali belajar itu, memang sudah luar biasa Imam Syafi'i itu. Umur 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal Muwatta. 10 tahun Imam Syafi'i itu sudah hafal syair-syair Arab kuno yang membantu beliau nanti untuk menentukan masalah hukum seperti apa. Ya. Imam Syafi'i itu praktek berpikirnya seimbang antara rasio, logika dengan keterikatan pada dalil. Jadi kalau misalnya Imam Hanafi itu mengedepankan rasio, Imam Malik itu mengedepankan riwayat, kalau Imam Syafi'i tengah-tengah. Makanya usul fikih itu pertama kali digagas oleh Imam Syafi'i. Bagaimana cara kita memahami dalil, itu pertama kali yang nulis Imam Syafi'i. Bukan berarti sebelum Imam Syafi'i nggak ada yang peduli, ya sebelumnya sudah ada, tapi tidak dibukukan secara kompleks, tidak. Nah, Imam Syafi'i bilang, amal ahlil Madinah itu bisa jadi punya dasar, tapi bisa jadi nggak punya dasar. Kalau Imam Syafi'i itu, pendapat Imam Syafi'i itu, praktek masyarakat Madinah itu lebih kepada budaya lokal. Ya budaya lokal lah itu. Kebetulan adanya di Madinah. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, tetap dibutuhkan sanad, tetap dibutuhkan prosedur yang ketat, untuk menerima budaya sebagai dalil. Kalau menurut Imam Syafi'i. Ya. Maka dalam mazhab Syafi'i, hadis itu lebih otoritatif, hadis itu lebih mempunyai otoritas, karena secara langsung berasal dari perkataan atau tindakan Nabi. Saya akan contohkan beberapa. Ya. Dalam jual beli itu ada yang namanya hak khiyar.
opsi melanjutkan jual beli atau membatalkan transaksi. Khiyar. Khiyar itu ada lebih dari 8 macam, tapi yang populer itu 3 macam. Ada namanya khiyar majlis, ada namanya khiyar syarat, ada namanya khiyar aib. Secara sederhana, khiyar itu opsi melangsungkan transaksi atau membatalkan transaksi. Misalnya saya contohkan. Kita beli barang, yang kita anggap barang ini adalah barang yang baik. Ternyata setelah kita terima, barangnya cacat. Ini kita kemudian punya hak untuk mengembalikan produk dan membatalkan transaksi. Praktek semacam ini di masa Rasul sudah ada. Ini yang kalau zaman sekarang kita sebut sebagai garansi, begitu ya, garansi produk. Itu di masa Rasul sudah ada. Disebutnya sebagai khiyar aib, begitu ya. Jadi opsi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi karena adanya cacat pada produk, itu disebutnya khiyar aib. Khiyar aib itu seluruh madhab sepakat khiyar aib itu ada. Khiyar aib. Ada yang namanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu menangguhkan final transaksi sampai batasan tertentu. Contoh, saya beliin mainan buat anak, tapi saya nggak yakin anak saya nanti mau apa enggak. Zaman dulu kan belum ada video call, Pak, belum ada. Kalau zaman sekarang ada video call. Kita misalnya belikan anak mainan atau benda atau apa, kita pengen tahu dia cocok apa enggak ya tinggal video call. Mau ini apa enggak, Bang? Kan gitu. Kalau zaman dulu kan tidak. Ya, zaman dulu itu. Bahkan sampai sekarang ya. Ada banyak sekali toko-toko pakaian. Kalau di Arab Saudi itu enggak ada fitting room, itu enggak ada. Nggak ada kamar pas, kamar ganti, itu nggak ada. Jadi kalau kita beli pakaian, ya bawa ke hotel. Nanti kalau kemudian nggak pas, balikin lagi. Itu mohon maaf. Kalau dipraktekin di Indonesia itu ya kadang ngaco juga itu. Ya. Jadi kita kalau beli pakaian ini, ya udah bawa dulu. Ntar kalau nggak cocok, balikin lagi. Ya. Itu namanya khiyar syarat. Jadi menangguhkan final transaksi sampai nanti kalau ternyata nggak dibalikin ya berarti final gitu. Itu namanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu nggak boleh lama-lama. Khiyar syarat itu maksimal itu adalah 3 hari. Khiyar syarat itu. Ya. Saya beliin sendal buat anak saya tapi saya nggak yakin ukurannya. Anak saya ukurannya ini 33 apa 35 gitu kan. Bang, ini saya bawa dulu ya, nanti kalau nggak cocok saya tuker ya. Oh silakan Pak Haji, nggak apa-apa. Saya bawa lah, ternyata kekecilan, akhirnya saya tuker. Itu khiyar syarat itu. Kalau tukernya masih dalam waktu 3 hari, itu diizinkan dalam agama, khiyar syarat. Nggak boleh lama-lama, maksimal 3 hari, khiyar syarat. Yang repot itu khiyar majlis. Khiyar majlis itu, selama di lokasi transaksi, masing-masing pihak bisa membatalkan. Bapak misalnya beli apa? Misalnya beli HP. Bang, beli HP, Bang. Ya, berapa HP-nya itu? 2 juta. Oke, 2 juta. Deal. HP diserahkan, uang dibayarkan. Berarti kan sudah final, sudah terjadi jual beli, sudah terjadi. Tapi masih di lokasi, belum pergi, masih di lokasi, masih depan tokonya itu. Tiba-tiba kok saya sebagai pembeli berubah pikiran. Bang, nggak jadi deh. Saya ternyata butuh duitnya buat ini jalan-jalan anak sama istri. Nggak jadi deh beli HP. Ini HP-nya, tolong duitnya siniin. Atau tiba-tiba penjualnya yang berubah pikiran. Mohon maaf Mas, nggak jadi deh saya jual. Ini duitnya, ini HP-nya tolong kembaliin. Saya ternyata udah ada yang ngekip ini HP ini. Itu selagi masih di lokasi transaksi, khiyar majlis itu berlaku, masing-masing pihak boleh melangsungkan atau membatalkan transaksi. Boleh. Ya. Makanya biasanya
Kalau masih di lokasi itu orang kalau kayak di bank itu masih bisa ternyata ada yang kurang uangnya. Ya kalau masih di situ masih bisa itu. Tapi kalau sudah keluar lokasi udah nggak bisa. Itu khiyar majlis namanya. Ya. Tapi Imam Malik itu melihat di Madinah khiyar majlis itu tidak ada. Di Madinah nggak ada. Nggak ada ceritanya orang sudah deal, sudah ijab kabul, sudah transaksi pembeli ngasih uang, penjual kasih barang, tiba-tiba dibatalkan. Praktek itu di Madinah tidak ada. Karena praktek itu di Madinah tidak ada, Imam Malik bilang khiyar majlis tidak ada. Padahal hadisnya ada. Yang lucunya Imam Malik itu objektif sekali. Imam Malik itu punya kitab hadis namanya Muwatta. Hadis khiyar majlis ditulis oleh Imam Malik tapi tidak diamalkan, ditulis. Hadisnya kan ini. An Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulani fakullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa." Apabila ada dua orang melakukan transaksi, maka masing-masing mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah. Hadis ini dalam Muwatta ada. Nanti Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, punya murid Imam Ahmad, punya murid Imam Bukhari. Dalam Imam Bukhari juga hadis ini ada. Dalam Sahih Muslim, Imam Muslim masih pernah murid Imam Bukhari. Hadis ini juga ada. Hadisnya hadis sahih, dicatat oleh Imam Malik. Tapi Imam Malik nggak pakai, alasannya sederhana. Di Madinah saya belum pernah nemu ada praktek begini. Belum pernah. Bayangkan ada hadis, itu yang dipakai buat mengkritisi hadis, itu tradisi Madinah. Di Madinah model begini nggak ada, jadi saya nggak pakai hadis ini. Jadi Bapak jangan salah paham. Kalau ada pendapat imam kok beda, jangan dianggap imam itu nggak tahu hadisnya. Imam itu tahu hadisnya, tapi punya pertimbangan untuk nggak pakai hadis itu. Kita ini kadang-kadang nyalah-nyalahkan orang, nganggap kita lebih tahu daripada ulama-ulama dulu. Imam Syafi'i kok begini nih, padahal kan ada hadisnya begini. Apa Imam Syafi'i nggak tahu? Loh, bukan begitu. Imam Syafi'i tahu hadisnya, tapi punya pertimbangan dalil yang lain sehingga hadis itu tidak dipakai. Ini lucu sekali. Saya pernah baca satu biografi Imam Malik. Ketika ada yang ngeritik Imam Malik. Imam Malik itu orang yang lapang dada. Kalau dikritik, Imam Malik itu nerima. Maka Imam Malik itu terkenal sebagai imam yang punya banyak sekali korespondensi. Imam Malik itu kadang nerima surat kritikan dari sejawat yang jauh-jauh. Imam Malik itu pernah dikritik Imam Lais, pernah dikritik Imam Abu Hanifah, ya dibalas kritikannya oleh Imam Malik. Itu arsip surat menyuratnya masih tercatat sampai sekarang. Imam Malik balas kritik Imam Lais itu masih ada sampai sekarang. Tapi Imam Malik itu ngajarin yang namanya adab. Adab itu apa? Orang kalau ngeritik itu punya dasar. Mohon maaf Pak, Bapak kalau pengen ngeritik dokter dalam bidang kedokteran, minimal bapaknya dokter, itu minimal. Kan gitu. Ini yang repot kadang-kadang enggak, dia dokter bukan, ngeritik dokter soal kedokteran. Kalau soal yang lain enggak apa-apa. Ada dokter misalnya kok makannya sembarangan, kita kritik, ya enggak apa-apa. Tapi ada dokter kasih obat kok kita kritik. Apa-apaan dokter ini? Kok kasih obatnya begini, bla bla. Itu pertanyaan pertama saya, Anda dokter atau bukan? Bukan. Ya kalau bukan enggak usah kritik. Kalau enggak cocok ya cari dokter lain yang Anda cocok, itu saja. Ada orang itu nanya sama Imam Malik. Nanyanya itu, mohon maaf enggak setara. Nanyanya itu nyinyir sekali. Qala lahum rajulun, hal arabtum hadisal bay'ani bil khiyar? Imam Malik, ente tahu enggak ada hadisnya khiyar majlis? Imam Malik itu jawabnya santai sekali. Naam, wa anta tal'abu ma'as sibyani fil baqi. Saya sudah hafal hadis itu sejak kamu masih ingusan, kata Imam Malik itu.
Saya sudah hafal hadis itu, kamu masih main-main sama bocah di kuburan baki begitu. Itu kalau bahasa Arab itu, kalau diterjemahkan bebas begitu. Saya sudah hafal hadis itu sejak kamu masih ingusan, saya sudah hafal. Orang tuh nanya lagi, lima rawaitum hadis al-bai'ani bil khiyari fil muwatta walam ta'malu bih. Imam Malik, kenapa masih nulis hadis khiyar dalam kitab Anda padahal Anda tidak mengamalkan? Kata Imam Malik itu, liya'lamal jahilu misluka anni ala ilmin taraktuhu. Supaya orang bodoh semacam kamu paham, saya tulis itu berdasarkan ilmu, saya mengamalkan berdasarkan ilmu, saya tinggalkan juga berdasarkan ilmu. Bedanya ulama itu di situ, ya. Nulisnya berdasarkan ilmu, meriwayatkannya berdasarkan ilmu, tapi tidak pakai juga berdasarkan ilmu. Hadisnya ada, hadisnya sahih, tapi di Madinah tidak dikenal, makanya nggak saya pakai. Ada contoh yang kedua, ini populer sekali, populer sekali. Bahkan bisa jadi di antara kita mengamalkannya. Hadis puasa sunnah Syawal 6 hari. Man shoma Ramadhana tsumma atbahu sittam min Syawalin kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa 6 hari, barang siapa yang puasa Ramadan, lalu melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh. Orang puasa sebulan Ramadan 30 hari, 29 sampai 30 hari. Lalu kemudian lanjut puasa Syawal. Puasa Syawal itu 6 hari. Maka dia puasa 36 hari berarti. Ibadah itu nilainya 10 kali lipat. Ibadah itu nilainya 10 kali lipat. Orang puasa 36 hari itu berarti kalau nilainya 360 hari. 360 hari itu setahun. 360 hari itu setahun. Maka kata Nabi, kalau orang puasa Ramadan, lanjut puasa Syawal 6 hari, itu sama seperti puasa setahun. Karena 36 berarti nilainya 360. Begitu kan. Sementara 1 tahun Hijriah hanya 354 hari. Nah. Hadisnya populer, sahih hadisnya. Di Indonesia dipakai. Dalam mazhab Syafi'i, kuat sekali. Hadis puasa sunnah Syawal 6 hari kuat sekali. Makanya dalam tradisi masyarakat kita, ada yang namanya lebaran ketupat. Ada, kupatan itu ada. Orang kupatan atau lebaran ketupat itu kan H-7, H+7 lebaran. Misalnya lebaran Sabtu ini, maka lebaran ketupat Sabtu depan. Kenapa Sabtu depan? Orang menyelesaikan puasa 6 hari bulan Syawal. Maka disebutnya lebaran kedua, lebaran ketupat. Meskipun kalau di Tangerang, di Banten itu offside itu. Ya. Belum lebaran udah ketupat dia. Ya. Dari mulai kunut sudah ketupat itu, kalau di sini itu. Ya. Tapi orang itu misalnya punya apa namanya, punya tradisi, punya kebiasaan puasa sunnah Syawal 6 hari itu. Ustadz-ustadz juga kalau nerangkan, misalnya menjelang Syawal itu dijelaskan. Nanti kalau bisa puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Orang tua saya, Masya Allah, praktekin hadis ini. Makanya orang tua saya itu, zaman masih mudanya dulu, ya, kalau sekarang kan kemarin-kemarin disepuhkan. Jadi memang lebaran udah gak kemana-mana, orang yang datang ke rumah. Tapi dulu saya ngalami, saya masih kecil, orang tua saya masih muda. Itu kalau silaturahim itu ba'da maghrib. Silaturahim ba'da maghrib. Bukan berarti nggak kuat puasa, bukan. Tapi nggak enak kalau tuan rumah nawari minum dan beliaunya nggak minum. Gua kagak enak kalau ntar ditawarin minum, gua kagak minum, takut orang tersinggung. Jadi silaturahim lebarannya itu habis maghrib silaturahimnya, malam habis isya, habis maghrib.
Dan kalau minta dibikinin teh itu gelas gede, tehnya separuh. Gelas gede, tehnya separuh. Jadi kalau mempersilakan orang itu enak. Ayo silakan diminum. Kalau tamu-tamu datang ke rumah itu, beliau itu ya tetap minum di gelas, tapi tehnya nggak diminum. Tamu-tamunya husnuzon, beliau itu minum karena tehnya tinggal separuh. Padahal mulai pagi tehnya separuh itu. Mulai pagi tehnya separuh itu. Ya, praktekin. Orang tua saya praktek. Tapi orang tua saya nggak maksa anak-anaknya untuk puasa sunnah Syawal ya tidak. Lu pengen puasa ya puasa, kagak ya kagak, udah pada gede begitu bahasanya gitu kan. Lah kalau saya ikutnya Imam Malik itu, soal puasa Syawal itu ikutnya Imam Malik itu. Imam Malik itu nggak ada puasa 6 hari bulan Syawal karena di Madinah nggak ada yang praktekin. Imam Malik itu aneh, maksudnya Imam Malik itu prinsipnya unik sekali. Ini kalau populer, kok di Madinah nggak ada yang pakai gitu loh, nggak ada yang pakai. Karena di Madinah nggak ada yang pakai, beliau kemudian bilang apa? Makruh puasa Syawal 6 hari kalau langsung nyambung dengan Lebaran. Ya. Tapi kalau nggak langsung nyambung dengan Lebaran, bebas-bebas saja, tapi tidak dikampanyekan, tidak. Jadi Imam Malik itu puasa sunnah Syawal 6 hari, enggak. Kenapa enggak? Karena di Madinah nggak ada yang praktekin. Bayangkan Pak, hadisnya ada, sahih tapi nggak dipakai karena perspektifnya Imam Malik. Lah kok bisa orang mana-mana ngomong hadis ini tapi di Madinah tidak populer. Ini bukan soal benar dan salah, ini soal perspektif berpikir begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhal.